melihat kondisi bagaimana Kampung Merangkai itu yang masih sangat minim fasilitas kesehatan dan pendidikan, maka tergeraklah hati saya untuk mencoba membantu semampunya, memberikan pendidikan dan pengetahuan yang layak. Kemudian kami bersama dengan tokoh masyarakat yang pada waktu itu adalah dai pembangunan, dai yang membimbing para warga kampung yang baru didatangkan dari Jawa. Kemudian bersama tokoh masyarakat kami mendirikan sebuah taman kanak-kanak Al-Quran Al-Munawar yang sekarang berada di depan ini. Itu adalah taman kanak-kanak pertama yang didirikan sekitar tahun 94 ya. Pada waktu itu saya berhubungan langsung dengan pengarang Iqra Bapak Ustadz Asad Humam yang dari Kota Gede Yogyakarta untuk meminta kurikulum dan seragam yang langsung didatangkan dari Kota Gede pada waktu itu. Itu masih pakai pos, Bu, karena belum ada komunikasi seperti sekarang ini. Jadi berbulan-bulan baru datang. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya mengelola TK Al-Quran itu sebelum kemudian kami serahkan kepada yang lebih kompeten dan mau berjuang, karena memang di sini adalah tempat perjuangan, tidak ada honornya. Membangun dasar-dasar pendidikan, kemudian untuk bagaimana memberi hak yang baik kepada anak-anak prasekolah. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis, bahkan anak-anaknya banyak yang berasal dari kampung-kampung lain ikut bersekolah di sekolah TK Al-Munawar. Tidak lama setelah TKA berdiri, kemudian saya beserta tokoh-tokoh agama yang peduli dengan nasib-nasib anak usia sekolah dasar pada waktu itu, yang seharusnya masih senang-senangnya sekolah, kemudian dipaksa kawin karena memang di sini belum ada sekolah menengah. Ada yang kelas 5 SD sudah dinikahkan, kemudian ada yang diizinkan katanya sakit gigi tapi tiba-tiba menikah. Nah itu masih SD, pada waktu itu masih banyak yang anak-anak SD. Keprihatinan seperti itu membuat kami akhirnya mengumpulkan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat kembali, kemudian sepakat mendirikan MDS Al-Azhar. MDS Al-Azhar masih ada sampai sekarang, itu berdiri tahun 1994. Saya juga menjadi tenaga pengajar sukarela untuk mata-mata pelajaran yang memang belum ada gurunya pada waktu itu, misalnya bahasa Arab, Al-Quran hadis, bahkan IPA, pokoknya sebisanya, dikerjakan sebisanya semampunya. Dan alhamdulillah masih eksis sampai sekarang. Kemudian sekitar tahun 2006, pada waktu itu Siak yang menjadi kabupaten baru mulai memprioritaskan arah pendidikannya untuk membentuk sekolah-sekolah anak usia dini atau PAUD. Kemudian saya beserta pengurus PKK yang memang pada saat itu tim penggerak kabupaten itu menginstruksikan untuk mendirikan PAUD melalui PKK. Jadi PAUD di kampung-kampung di Kecamatan Dayan itu pada waktu itu yang mendirikan adalah PKK karena memang diinstruksikan dari penggerak PKK. Maka kemudian kami mendirikan PAUD Puspa Indah dan kembali menjadi pengelola sekaligus kepala sekolahnya sampai tahun 2010. Pada tahun 2008 saya terpilih menjadi Ketua Himpaudi Kecamatan Dayan untuk masa bakti 2008 sampai 2012. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari untuk terus menambah wawasan dan berbagi ilmu, saya masih aktif sampai sekarang mengisi pengajian di kumpulan wirid ibu-ibu, sehingga bisa terus membimbing dan menjadi teman berdiskusi terutama tentang cara mendidik anak, karena dari awal tadi sudah saya katakan di sini dahulunya kebanyakan ibu-ibu itu kawin muda, pendidikannya masih sangat kurang, sehingga tentu dalam mendidik anak dan bagaimana mengelola keluarga itu juga masih perlu banyak belajar. Maka di sela-sela
pengajian yang saya sampaikan itu saya selipkan pendidikan anak, kegunaannya dan kendala-kendalanya, kemudian kita diskusikan bersama bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian saya juga menjabat sebagai Pokja 4 PKK Kampung Merangkai. Jadi saya sering mengajak ibu-ibu untuk memanfaatkan lahan pekarangan, karena pada waktu itu memang uang untuk PMT itu tadi dikatakan oleh Pak Kepala Dinas hanya Rp200.000, dan itu harus dikelola untuk sekitar 100 anak. Jadi masing-masing anak cuma dapat Rp2.000. Rp2.000 itu dapat apa untuk PMT? Nah, jadi saya menggiatkan ibu-ibu dengan cara memanfaatkan lahan pekarangan agar ditanami sayuran atau buah-buahan, kemudian memanfaatkan kandang dan sebagainya, sehingga gizi anak-anak dan gizi keluarga mereka bisa terjamin dengan menggunakan manfaat lahan pekarangan itu sendiri. Jadi saya bekerja sama dengan PPL Pertanian, kemudian kami bersama-sama rombongan tim penggerak PKK kampung sering turun untuk memotivasi, kemudian memberi contoh menanam sayuran. Jadi mungkin kalau ibu-ibu tim penggerak penilai atau bapak datang ke rumah bisa melihat saya juga ada menanam sayur-sayuran dan buah-buahan di rumah. Nah, dengan harapan sayur itu bukan menjadi barang langka, sehingga bisa dikonsumsi setiap hari oleh setiap keluarga. Itulah sedikit biografi saya, yang pada intinya saya ingin anak-anak di Kampung Merangkai ini tercukupi kebutuhan gizinya dengan cara yang mudah dan murah, sehingga nantinya Kampung Merangkai bisa menjadi kampung yang seperti tanah kelahiran saya, Gontor. Itu harapan saya, yaitu semua pemudanya pintar, lincah, dan cerdas. Kemudian mulai tahun 2019 saya ingin membantu perbaikan gizi melalui PMT yang selama ini memang sudah ada, tetapi cuma daripada tidak ada, tadi sudah saya katakan sangat minim, yaitu sekitar Rp200.000 yang harus kami kelola. Maka saya sering berdiskusi dengan Bapak Kepala Kampung bagaimana mendapatkan bantuan dana yang bisa kita gunakan untuk perbaikan gizi ini. Dan alhamdulillah dengan semakin otonominya keuangan kampung, akhirnya Bapak Kepala Kampung bisa mengalokasikan ADD kampung sebesar 10 juta setahun untuk dana pencegahan dan penjaringan stunting. Uang ini kemudian kami gabungkan dengan uang PMT yang setiap tahunnya kami mendapat Rp7.500.000, yang kemudian kami kelola dan kami buat program yang kemudian kami namakan Setting Balita Care. Sebelumnya ya, uang Rp7.500.000 itu bukan khusus untuk posyandu saja, untuk posyandu balita saja, tetapi ada 3 pos kegiatan kami, yaitu posyandu balita, posyandu ibu hamil, dan posyandu lansia. Jadi Rp7.500.000 itu digunakan untuk 3 pos itu. Nah, jadi betul seperti dikatakan Pak Kepala Dinas itu sekitar Rp200.000 setiap bulan. Nah, itu kemudian kami gabung dengan uang bantuan untuk penjaringan dan pencegahan stunting itu yang 10 juta tadi. Tidak cukup sampai di sini saja. Kemudian saya juga mengajukan proposal ke Bumkam Kampung Merangkai, yaitu Bumkam Karya Abadi, di sebelah ini kantornya, untuk menambah dana yang ada sehingga program percepatan penanggulangan gizi buruk di Kampung Merangkai bisa lebih maksimal. Dan alhamdulillah sekali Ketua Bumkam sangat mengapresiasi usaha kami dan menyetujui proposal yang kami ajukan, sehingga kami mendapat bantuan Rp1 juta di tahun 2020, dan di tahun 2021 ini ditambah lagi sehingga menjadi Rp1.500.000.
Jadi tahun ini totalnya ada 19 juta yang kami kelola untuk perbaikan dan peningkatan gizi balita, bumil, dan lansia. Nah, program inilah yang kemudian kami sebut dengan Chatting Balita Care. Yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama yang kami jalin dengan KWT. KWT itu kumpulan wanita tani di Kampung Merangkai, bekerja sama dengan PPL tadi seperti sudah di awal kami sampaikan. KWT dibina oleh PKK Kampung bersama dengan PPL, kemudian menanam sayuran-sayuran, buah dan sebagainya. Kemudian ada bantuan ayam kampung, dibuat ayam petelur, ayam kampung tetapi dibuat ayam petelur. Nah, dari KWT ini yang memelihara ayam kampung ini kami mendapat bantuan gizi 100 butir ayam kampung setiap bulan. Itu kami bagikan kepada balita yang datang ke posyandu. Kemudian untuk balita yang berada di garis kuning dan 3 bulan tidak naik, 3 bulan berturut-turut tidak naik, kemudian yang BGM itu kami tambah menjadi 10 butir setiap anak setiap bulan sampai mereka bebas dari garis kuning atau garis merah. Selain itu juga peternak madu tidak mau kalah, juga mengajukan diri, alhamdulillah mengajukan diri untuk memberikan bantuan 100 saset madu setiap bulannya. Pada dasarnya program Chatting Balita Care ini adalah kerja keras dari seluruh kader posyandu. Jadi kader-kader posyandu di Kampung Merangkai ini adalah kader-kader militan yang sangat bersemangat, semangat belajar, semangat berjuang, semangat berbagi, semangat melayani. Meskipun mereka berasal dari latar pendidikan yang berbeda-beda, ada yang pendidikannya sekolah dasar, ada yang menengah, dan ada yang sarjana. Mereka bukan orang yang serba bisa, semua bisa, ini bisa, tidak. Tetapi mereka belajar bersatu, kebersamaan, saling melengkapi satu sama lain, saling menolong, saling memahami, sehingga bisa menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Itulah kader-kader di Kampung Merangkai. Kemudian Chatting Balita Care dapat kami bagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah program pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita dengan cara memberi PMT padat gizi seperti bubur kacang hijau, sop buah, buah segar, susu, roti, madu, juga telur ayam kampung. Penentuan menu variasi ini kami tentukan di setiap rakor. Rakor itu kami lakukan beberapa hari sebelum kegiatan posyandu. Itu rutin setiap bulan kami lakukan rakor posyandu. Rakor sendiri dihadiri oleh seluruh kader posyandu, kader bumil, kader lansia, kader PKB, ibu-ibu RT, RW, dan tentu saja oleh ibu ketua tim penggerak PKK Kampung Merangkai. Selain PMT yang berupa makanan padat gizi, kami juga memberikan multivitamin untuk anak-anak yang 3 bulan berturut-turut tidak naik berat badannya, juga obat cacing, dan tambahan 10 butir telur anak yang berada di bawah garis merah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Buah-buahan yang juga merupakan salah satu menu PMT, misalnya pisang, pepaya, kelengkeng, melon, semangka, itu dibeli dari KWT. Kumpulan wanita tani Kampung Merangkai sendiri. Jadi kita dapat 2 manfaat sekaligus. Yang pertama, buah itu masih segar karena langsung dipetik dari pohonnya. Dan yang kedua adalah petani kampung itu mendapatkan masukan karena buah-buah itu kami beli. Nah itu. Kemudian untuk poin kedua adalah GSI atau Gerakan Sayang Ibu. Adalah gerakan dari ibu untuk ibu dengan iuran sebesar Rp3.000 setiap bulannya per kepala, dengan anggota hampir seluruh ibu-ibu Kampung Merangkai melalui masing-masing daftar wisma yang kemudian dikumpulkan ke bendahara BSI.
Dana ini digunakan untuk membantu pembiayaan ibu-ibu yang melahirkan, yaitu apabila ibu-ibu itu melahirkan di Polides, kita bantu dana 300.000. Kemudian apabila ibu-ibu itu dibawa ke rumah sakit, maka bantuannya menjadi 350.000. Demikian juga untuk ibu-ibu yang keguguran setelah usia 4 bulan, maka dia akan mendapatkan santunan 300.000 rupiah juga. GSI ini sudah berjalan kurang lebih mulai tahun 1990 sekian. Jadi sudah sangat lama dan alhamdulillah masih terus berjalan sampai sekarang. Poin ketiga dari aksi balita yaitu aplikasi yang kami gunakan untuk menginput data hasil pelaksanaan posyandu. Itu aplikasi yang dikembangkan oleh Puskesmas Kecamatan Dayon. Kami gunakan untuk meminimalisir kesalahan sehingga rekapan hasil posyandu bisa lebih cepat dan akurat. Dengan terlaksananya program Ceting Balita Care ini, alhamdulillah tampak dari meningkatnya capaian DPRS yang pada tahun 2020 sebesar 59,76%, meningkat menjadi 95,57% pada tahun 2021 ini. Demikian juga NPD-nya pada tahun lalu 64,6%, meningkat menjadi 88,4%. Ini kemudian yang lebih membanggakan lagi, Kampung Merangkai dinyatakan kampung bebas stunting yang dibuktikan dengan penghargaan sertifikat Kampung Zero Stunting dari Bupati Siak pada tahun 2020 kemarin. Satu lagi yang sangat membanggakan adalah diterbitkannya Perbu. Satu lagi yang sangat membanggakan adalah diterbitkannya Perbu Siak tentang penurunan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Siak. Itu. Nah, semoga dengan Perbu ini tentu saja dukungan dari semua pihak, Kabupaten Siak akan benar-benar bebas stunting, zero stunting. Amin. Ya, ini adalah program Balita Care Kampung Merangkai, peduli gizi Bumil, balita menuju Merangkai sehat, berprestasi dan produktif. Ini adalah program Ceting Balita Care. Kemudian untuk mendukung lancarnya komunikasi ada WA. Untuk mendukung lancarnya komunikasi dengan warga Kampung Merangkai dibuatlah grup WA dengan anggota seluruh ibu-ibu Kampung Merangkai, tentu saja yang punya HP Android ya. Dengan adanya grup ini sangat membantu dalam menyampaikan segala informasi, misalnya jadwal posyandu, memposting gambar menu posyandu sehingga memancing ibu-ibu yang punya balita untuk lebih giat datang ke posyandu. Juga memudahkan mencari bahan-bahan pangan yang akan digunakan untuk pembuatan PMP, karena ini adalah seperti pasar online. Jadi ibu bisa memposting barang dagangannya, kemudian saling jual beli di situ juga. Nah, dengan demikian warga Kampung Merangkai tetap dapat mendapatkan informasi tentang posyandu meskipun mereka sudah tidak punya balita. Nah, yang ini adalah tampilan dari aplikasi Aksi Balita yang sudah kami ceritakan tadi. Aksi Balita yang dikembangkan oleh Puskesmas Kecamatan Dayon, kemudian yang kami gunakan untuk menginput data hasil posyandu. Nah, dukungan dana. Dana yang kami kelola yang dalam bentuk uang, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berasal dari ADD Kampung, yaitu 17.500.000, ditambah dengan bantuan hibah dari Bumkam sebesar 1.500.000, dan dana yang dalam bentuk barang, misalnya telur ayam kampung 100 butir per bulan dari KWT, kemudian 100 aset madu asli dari kumpulan petani madu Kampung Merangkai, kemudian ditambah dukungan dari program kegiatan CSI untuk membantu biaya persalinan atau keguguran, dan juga dana sehat Kampung Merangkai. Para undangan yang terhormat, semua program yang sudah saya jelaskan di atas bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya tidak bisa berjalan dengan sendirinya
tetapi semua juga berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Misalnya kader mendapat insentif dari anggaran dana kampung sebesar Rp200.000 per bulan, kemudian didukung dengan SK penghulu tentang operasional posyandu, hibah gedung posyandu yang saat ini kita gunakan untuk berkumpul. Ini adalah gedung posyandu dan sudah dihibahkan ke posyandu dari kampung Merangkai. Kemudian ada bantuan telur dari KWT, bantuan madu dari peternak madu, bantuan berupa tenaga, pikiran dan sebagainya dari Pak Menteri dan Bu Bidan tentu saja. Kemudian bantuan dari Desa Wisma terutama untuk pendataan sasaran, kemudian dari PPL Pertanian, seluruh kader Kampung Merangkai aktif dan mendukung seluruh program RT RW, seluruhnya telah sangat membantu dan mendukung lancarnya usaha kami, sehingga mudah-mudahan tujuan kita menjadikan Kampung Merangkai sehat, berprestasi dan produktif bisa segera terwujudkan. Demikian juga dukungan dari kecamatan, SK Pokjana kecamatan, kemudian pembinaan dari Pokjana kecamatan, juga dari Puskesmas Dayun. Yang dari Puskesmas Dayun ini setiap bulan selalu datang ke Merangkai, baik untuk posyandu balita, posyandu lansia maupun bumil. Terima kasih atas dukungannya, dan ini menjadikan kami menjadi lebih bersemangat mengabdikan diri sebagai kader. Demikian juga dukungan dari Kabupaten Siak, ada dana transfer kader 100.000 setiap bulan, ada seragam batik. Nah, ini seragam batik ini adalah seragam bantuan dari Kabupaten, baju batik yang sudah dikatakan oleh Pak Tony tadi. Kemudian ada piagam penghargaan untuk kader yang mengabdi lebih dari 20 tahun. Di Kampung Merangkai ada satu kader yang sudah mendapatkan piagam itu, yaitu Ibu Kemiati. Tahun lalu beliau mendapat piagam penghargaan untuk kader yang mengabdi lebih dari 20 tahun. Sayang sekali beliau saat ini sedang sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberi kesembuhan. Amin. Juga pembinaan dari kabupaten dalam bentuk lomba posyandu yang diadakan setiap tahun. Nah, itu juga sangat memotivasi kita untuk lebih berinovasi, berkreasi, sehingga menjadikan posyandu itu menjadi lebih banyak manfaatnya. Nah, dan yang terakhir tentu saja Pergub tentang penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Siak ini tentu sangat membantu dan mendukung berjalannya program-program pencegahan stunting. Dan satu lagi yang hampir ketinggalan, yaitu dukungan dari Puskesmas Dayun, di mana mengapresiasi kader posyandu Puskesmas Dayun menampilkan ID card, yaitu kartu anggota kader yang dapat digunakan untuk berobat di Pustu dan Puskesmas Dayun agar mendapat prioritas layanan yang prima dan yang jelas berobat gratis. Dan kemudian juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Siak memberikan kartu BPJS gratis. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kemarin secara simbolis sudah diserahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dari usaha kami para kader Kampung Merangkai untuk mensukseskan visi Kampung Merangkai bebas stunting. Sebelumnya kami akhiri pembicaraan ini, saya bacakan pantun sekali lagi. Sungguh enak sambal terasi dimakan dengan sayur beluntas. Centeng balita care menjadi motivasi anak sehat, cerdas, berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya selaku pembawa acara mohon maaf. Dan tadi saya buka dengan pantun, kemudian saya akhiri dengan pantun kembali. Bunga mawar, bunga berduri, mawar berduri sepanjang waktu. Saya Siti Lestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.